Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menutup tahun 2022 dengan catatan kelam, setelah torehan gemilang di era Gubernur Anies Baswedan. Catatan kelam itu berupa keterlantaran yang dialami warga Kampung Bayam Jakarta Utara akibat perubahan kebijakan PT Jakarta Propertindo yang mengenakan biaya sewa untuk penghunian kampung susun Bayam yang dibangunnya. Padahal, Anies Baswedan merancang Kampung Susun Bayam dengan konsep yang sama seperti Kampung Susun Akuarium dan Kampung Susun Kunir, yakni bukan dengan mekanisme rumah susun sewa, melainkan dikelola oleh koperasi. Dan Kampung Bayam termasuk salah satu dari 21 kampung yang masuk daftar penataan kampung dan masyarakat tahap 2 Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 797 tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan pada tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ketelantaran terjadi karena sebagai pemimpin Jakarta, Heru justru menyerahkan persoalan Kampung Bayam ini kepada PT Jakarta Propertindo. Akibatnya, meski sejak tanggal 21 November tahun 2022 sebanyak 75 kepala keluarga warga Kampung Bayam melakukan perlawanan dengan menggelar aksi mengungsi di depan Jakarta International Stadium atau JIS, hingga tanggal 24 Desember tahun 2022 atau saat video ini dibuat, mereka masih menggelar aksi yang sama, masih berjuang untuk dapat menghuni Kampung Susun Bayam, sebuah hunian vertikal berada dalam area JIS. Bahagia gitu, banyak suka duka, bagaimana lah, orang nggak bisa tidur nyenyak. Terus cuaca juga nggak bagus kayaknya seperti gini tuh, siang panas, malam hujan, cuaca lagi nggak stabil. Anak-anak juga kasihan, takutnya cepet apa ibaratnya efeknya kena anak-anak sakit lah gitu aja. Pernah sakit ya Mbak ya? Saya lagi batuk pilek sih, ini juga lagi kurang enak badan. Apa yang diharapkan Mbak? Yang diharapkan untuk segera masuk ke KSB aja, Kampung Susun Bayam ini segera untuk menempati. Mbak, apa yang membuat Mbak tetap berharap untuk bisa masuk ke sana? Ya ingin layak, dapat tempat tinggal yang layak aja, biar anak bisa tidur nyenyak, belajar juga tenang, ibaratnya kan anak-anak sekolah juga kasihan, biar bisa fokus belajar gitu. Upaya kami selaku warga PWKB setelah melalui beberapa kali tindakan-tindakan, beberapa kali pertemuan-pertemuan, upaya terakhir ini kami sudah mencoba menanyakan perihal keberadaan kami, tindak lanjut keberadaan kami, yaitu menanyakan ke Balai Kota. Dalam bentuk kami kumpul-kumpul lah di sana. 2 hari di sana kumpul-kumpul dalam kumpul-kumpul itu kami menunggu barangkali ada pihak dari Balai Kota ini mau mengunjungi kami gitu, mau bersilaturahim. Tapi ternyata kami tunggu-tunggu nggak ada yang datang. Hari pertama sih memang ada Pak Yan apalah namanya dari Kesbangpol. Mempertanyakan maksud dan tujuan kami berkumpul itu di sana apa. Kami jelaskan bahwa kami menuntut atau mempertanyakan kapan serah terima kunci atau kapan kami bisa masuk ke dalam hunian dusun. Kami diterima oleh Kesbangpol. Sempat kami ditanya. Waktu itu kami berempat perwakilan. Dengan satu dari JRMK sebagai pendamping kami. Kami ditanya mengenai pekerjaan, penghasilan, dan keinginannya seperti apa dan bagaimana, kami ditanya. Kami jelaskan bahwa warga Kebun Bayam PWKB ini pekerjaannya itu serabutan. Yang penghasilannya itu nggak menentu tiap hari. Ada pemulung, pengamen, dan pekerja kasar, serta lain-lain. Terus kami juga ditanya
penghasilan per bulan. Penghasilan per bulan, ya kami bilang sejujurnya bahwa penghasilan kami itu di bawah dari 3 juta, bahkan ada 1 juta per bulan. Dengan pertanyaan tersebut, harapan kami pertama realisasi dari keinginan kami bertempat tinggal di rusun itu bisa diakomodir. Kemudian yang kedua, harapan kami juga dengan kami ditanya seperti itu, harapan kami ada satu tindakan-tindakan dari pihak gubernur, PJ dalam hal ini Pak Budi, atau pihak yang terkait bisa mengakomodir kami, bisa menjembatani kami sehingga kami bisa masuk ke dalam rusun tersebut. Terus kami ditanya keinginannya apa sama Pak Ian itu dari Pak lupa saya namanya itu, dari Kesbangpol. Kami ditanya, kami jelaskan. Sebenarnya waktu ditanya, kami tidak neko-neko. Kami juga akan kooperatif, kami akan ikuti aturan-aturan yang aturan-aturan yang ada. Cuma kami satu menuntut yaitu masuk dulu ke dalam kehunian, masuk dulu. Mengenai masalah nominal harga sewa itu buat kami belakangan. Jadi kami pengennya itu masuk dulu. Kenapa kami menuntut masuk dulu? Kami ada beberapa acuan. Pertama, acuan kami itu kami sudah terverifikasi. Pertama, sudah terverifikasi di tingkat kelurahan, di tingkat wali kota, dan di Jakpro. Kedua, kami sudah memiliki SK, surat keputusan calon penghuni rusun G. Terus yang ketiga, kami juga sudah memiliki nomor hunian. Jadi setiap orang punya nomor hunian. Yang keempat, pada waktu peresmian gedung oleh Pak Anies, kami diundang. Artinya dengan undangan tersebut kami itu merupakan bagian dari calon penghuni di situ. Udah dianggap setelah keluarga besar di situ. Nah, itu acuan kami, kenapa kami menuntut masuk dulu ke dalam. Hal-hal yang 4 poin itulah yang menurut kami bisa dijadikan satu alasan kami harus masuk dulu ke dalam. Tapi kenyataannya memang sampai hari ini, dan kami berada di tenda ini udah berapa hari ini, belum ada titik terang mengenai kapan kami bisa masuk, kapan penyerahan kunci tersebut akan dilakukan. Nah, kemudian kami sempat ditanya juga kesanggupan warga Kebon Bayam mengenai harga sewa nominal yang sudah ditentukan oleh Jakpro, yaitu dari 1,5 juta turun menjadi 7,5, dan itu buat kami masih berat. Jadi acuan kami itu kalau memang kami ditanya mengenai masalah nominal, kami ingin disamakan sama rusun akuarium sama rusun Kunir. Kenapa begitu? Karena rusun di JIS ini masuk dalam kategori 21 kampung prioritas. 21 kampung prioritas yang standarnya itu sudah ditentukan sama Pemprov DKI. Seperti contoh akuarium dan Kunir itu 34 sekian per bulan. Ya total bisa 2,5-an lah per bulan. Gitu. Jadi acuan kami itu. Kalau kamu dikasih harga 750 itu terlalu berat. Oleh karena itu kami tetap masih banding, masih mengharapkan negosiasi yang benar-benar berpihak ke masyarakat kami yang tentunya punya penghasilan di bawah garis kemiskinan. Harapan kami seperti itu aja.
dan pihak Jakpro dalam hal ini mau untuk memikirkan masyarakat sekitar yang merupakan calon penghuni rumah susun. Dan yang perlu diingat juga bahwa warga kami ini bukan warga liar, Pak. Warga liar bukan artinya warga yang sembarangan kita ambil dari jalan, bukan. Ini memang warga kami ini warga asli, warga Kebun Bayam. Dan sampai hari ini warga kami juga tercatat sebagai anggota koperasi yang sudah berbadan hukum. Anggota koperasi yang berbadan hukum yang anggotanya itu 75 orang. Untuk kegiatan-kegiatan koperasi kami sudah berjalan. Kegiatan jual beli sembako, pengadaan alat sekolah anak-anak dari SD sampai SMA, permodalan, membantu permodalan masyarakat anggota yang pedagang kecil. Jadi sirkulasi kegiatan koperasi kami sudah berjalan. Jadi ini kami memang benar-benar orang-orang yang istilahnya secara administrasi sudah memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam rumah susun. Harapan kami lah ya, segera mungkin lah Jakpro ini bisa mengakomodir, atau dalam hal ini mungkin Pemprov kali ya harus turun tangan juga, bisa melihat kondisi dan situasi masyarakat kita yang ada di sini, terutama di tenda ini. Dan tentunya bisa mengakomodir keinginan kita, harapan kita bahwa segera mungkin kita bisa masuk ke dalam mengenai masalah hal-hal yang bersifat administrasi, bersifat rundingan-rundingan atau pembicaraan-pembicaraan bisa dibicarakan di dalam rusun setelah kita menempati. Harapannya seperti itu, segera mungkin kita bisa masuk ke dalam.